Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sport foto yang sedang menyaksikan video ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana aktivitas hari ini untuk sekolah, kuliah, dan kerja? Semoga tetap dilancarkan ya. Baiklah, saya ingin membuka segmen education atau edukasi. Pada video pertama di segmen edukasi ini, saya akan mengasih tips bagaimana membeli helm yang sesuai. Pertama, kalian harus memahami dulu, helm seperti apa yang ingin kalian beli itu. Apakah helm full face, half face, half-face yang biasa saja seperti GT Avenger ini, yang bentuknya membulat, tidak ada spoiler, atau half-face sporting seperti NHK S1 GP Pro ini ada spoiler, sudah seperti tren masa kini ala-ala helm ngabers, atau helm modular untuk touring, modular flip up itu, atau modular yang bisa dilepas di bagian dagunya atau moncongnya itu, atau helm crossover, ya helm motocross yang biasa dipakai untuk adventure tuh, atau helm enduro yang biasa dipakai touring, yaitu full face enduro yang ada padnya di sini, perpaduan antara helm crossover dan helm full face biasa karena dia ada visornya, atau helm klasik tanpa visor, atau helm cakil. Masih banyak lagi helm yang lainnya. Helm seperti apa dulu yang ingin kalian beli itu? Pahami dulu helmnya. Dan kebutuhannya untuk apa? Oke, semua helm masuk untuk di motor apapun, baik itu full face masuk ke motor matic, matic biasa ataupun matic yang seperti maxi. Helm half face pun juga masuk ke motorsport, asalkan peruntukannya yang biasa-biasa saja jika pakai helm half face. Jangan mengebut. Itu saja. Dan juga helm seperti enduro ataupun crossover juga masuk kok ke motor matic. Misalnya peruntukannya untuk dipakai touring, banyak kok yang pakai. Begitupun untuk motor nekat, masuk kok antara half face, full face, crossover, enduro, itu masuk. Termasuk helm cakil. Tapi ya, kembali lagi peruntukannya untuk apa kalian? Apakah dipakai sehari? Perlu diperhitungkan juga. Jika dipakai daily atau dipakai setiap hari itu dipertimbangkan bobotnya. Dan kuncinya ada satu lagi, sun visor. Saya sarankan lebih baik beli yang ada sun visornya jika ingin dipakai harian. Seperti aktivitasnya, misalnya kalian pergi dari pagi pulang malam. Jika kalian membeli yang single visor dan kalian pasang, kalian ganti visornya dengan yang warna iridium, itu kalau malam kalian akan menyiksa karena iridium kalau malam dia gelap. Mau itu iridium ataupun yang smoke itu gelap kalau malam. Nah, itu kalian pahami, kuncinya di sana. Jika ingin membeli helm untuk dipakai harian, usahakan beli yang double visor. Tapi sekarang juga ada kok helm single visor bisa adem dipakai siang dan malam, yaitu NHK Mark I, NHK N1 Max itu karena visornya sudah RSD lens, RSD. Visor itu juga nyaman dipakai malam ataupun siang karena dia mampu meminimalisir cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, selain bobot dan sun visor, kalian juga harus memikirkan jika ingin pakai touring, yaitu bobotnya juga diperuntukkan ya. Jangan terlalu berat jika kalian ingin touring, beli helm jangan yang berat. Habis itu juga ukuran batoknya. Sesuaikan dengan badan kalian, karena ada yang badannya mungkin kecil ataupun slim, tapi ingin membeli helm sayangnya batoknya kebesaran. Di sana yang banyak terjadi masalah saya lihat di komen-komen IG. Tapi walaupun gitu, batoknya besar, badan kalian kecil masih bisa diakali dengan pakai hoodie. Hoodie-nya jangan yang tuh slim fit, usahakan hoodie yang big size ya. Dan juga jangan lupa fitting ketika membeli. Usahakan membelinya di toko offline. Nah, ini tips yang pertama. Kita masuk ke tips yang pertama. Usahakan datang ke toko offline. Jika tidak ada helm tersebut di toko offline, cari teman yang punya ataupun konsultasi jika ada yang punya di sosial media. Pasti banyak yang punya di sosial media, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Kalian tanya ke yang punyanya.
Bang, gimana ini helmnya? Enak nggak bang? Apakah harus downsize atau true size ataupun upsize? Gimana yang bobotnya? Apakah enak dipakai? Apakah nyaman untuk dipakai setiap hari ataupun touring? Itu perlu dipertanyakan. Jika tidak ada toko offline-nya ya. Tapi jika ada offline lebih baik datang ke toko offline. Kalian usahakan fitting, tapi jangan lupa bawa bala kelafas sebelum fitting ya. Kalian coba fitmentnya gimana ketika fitting, apakah nyaman. Gelengan kepala jangan lupa untuk mengetes bobotnya, apakah depan, belakang, samping terasa berat atau tidak. Sama seperti ketika saya membeli helm ini, saya cobakan untuk fitting dulu, termasuk ketiga-tiganya ini. Selain itu, jika selesai fitting, kalian lihat juga kualitasnya. Baik itu kualitas batok, busa dalam, apakah empuk, halus, atau kualitas pasarnya apakah kokoh atau ringkih. Ratchetnya juga perlu dipertimbangkan. Jadi beli helm itu tidak bisa sasaran saja. Jangan lihat, wih helm ini ganteng. Wih, lagi viral nih helm nih, beli ikut-ikutan. Jangan kayak gitu ya. Usahakan sesuai keinginan kalian. Seperti nyaman dapat, tapi penampilannya juga dapat. Soalnya percuma kalau helm ganteng tapi nggak bikin nyaman. Dan juga ventilasinya. Kalian lihat di komen-komen di Instagram ataupun Facebook apa ventilasinya berfungsi atau tidak. Karena helm sekarang ini ventilasinya kebanyakan gimmick. Saya tidak bohong, kebanyakan gimmick. Ventilasi bentuknya besar-besar tapi ternyata lubang di IPS itu kecil. Ada juga ventilasi besar ternyata di IPS itu tidak bolong. Itu saya punya satu itu yang ada di ruang tamu. Karena apa? Keademan ventilasi untuk sirkulasi udara itu sangatlah penting. Kita kan pakai helm ini otomatis dari pagi sampai siang juga kita pakai. Jika kita pulang kerja siang ataupun pulang kuliah, sekolah siang, pasti juga kita butuh keademan angin. Karena kan nggak mungkin kita buka visornya. Kita buka visor debu yang masuk ke mata. Jadi yang solusinya itu ventilasinya yang jadi kunci itu. Jika full face, kita lihat ventilasi atasnya gini, dan ventilasi dagunya. Nah, ventilasi dagunya ini biasanya ada dua aliran lubang. Kalau nggak langsung ke bagian muka, dia tuh ke bagian nose guard. Untuk apa nose guard? Untuk meminimalisir embun pada visor. Nah, kadang ada yang di nose guard doang, ada juga yang cuman di ventilasi langsung ke muka. Lubang itu untuk di bagian full face gini. Ada juga yang dua-duanya. Di nose guard iya, di langsung ke muka ya. Untuk helm half face kuncinya cuma satu sih. Ventilasinya cuma di atas doang. Ada juga sekarang helm half face bukan hanya dua ventilasi sini, tapi juga ada yang di jidat, itu yang single visor. Tapi itu saya tidak tahu, mungkin ventilasinya bodong ya. Saya rasa sih ya, tidak aktif ventilasinya. Untuk helm lainnya seperti helm modular itu juga kuncinya sama seperti full face. Ventilasinya sama kayak full face kurang lebih. Sama juga helm enduro, baik itu Aero Commando ataupun yang lainnya. Nah, setelah fitting di toko ataupun nanya-nanya ke sosial media, habis itu kan tadi kualitas saya bilang. Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa dilihat bagaimana spare part-nya. Soalnya banyak sekarang ini helm yang cuma jual helmnya doang, tapi spare part seperti busanya tidak dijual. Ataupun ada yang dijual tapi susah nyarinya. Spare part-nya sulit. Ini busanya yang jadi kunci juga nih. Kunci utama. Selain fitting, terus kualitas batok, sama busanya juga yang perlu dipertimbangkan. Soalnya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, percuma ganteng kalau spare part-nya nggak ada. Selain busa, spare part itu juga seperti visornya juga spare part, visornya ini. Ya, bisa kita lihat juga
Banyak kok helm sekarang yang banyak dijual spare part KW bisa dibilang, visornya yang dari aftermarket, bukan KW sih, aftermarket. Maaf tadi salah ngomong. Jadi banyak pabrikan aftermarket yang membuat visor helm yang ada. Saya sebutkan satu saja ya, salah satunya itu Norris. Itu dia memproduksi visor-visor helm yang ada di Indonesia, seperti helm-helm KYT dan yang lainnya. Selain itu, seperti misalnya kalian membeli helm yang ada spoilernya, itu juga perlu dipertimbangkan apakah pabrikan tersebut menjual spoilernya, jika spoilernya ini lepas ataupun patah. Karena banyak kok helm yang ada spoiler sekarang bisa dilepas pasang, seperti NHK Mark I itu, bisa tuh, yang spoiler sayapnya itu, di belakang. Nah, jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Terus yang ke selanjutnya itu penyimpanannya. Apakah motor kalian mampu menyimpan helm tersebut? Apakah bagasinya mumpuni? Jika tidak mumpuni, misalnya motor kalian motor sport, nekat, adventure, ataupun motor matic biasa, yang bagasinya kecil ataupun tidak ada yang bagasinya, kuncinya cuma satu. Kalian bisa membawa helm tersebut dengan ditenteng ataupun beli tasnya. Jika motor kalian seperti Maxi, itu bisa juga dimasuki ke dalam bagasinya. Tapi ya banyak juga Maxi yang sekarang tidak luas bagasinya. Bukan tidak luas, tapi banyak helm yang batangnya kebesaran. Jadi di sana kesalahannya. Kalian lihat dulu, apakah motor kalian bisa mumpuni bagasinya untuk masuk ke helm itu atau tidak. Jika tidak mampu masuk ke bagasi motor, maka belilah juga tasnya, tas untuk helm ini. Selain itu, apa lagi ya? Fitting sudah, kualitas batok, spare part, sama yang tadi, penyimpanan. Nah, yang selanjutnya lagi. Yang kelima, jika kalian membeli helm, maka kalian harus sanggup merawatnya. Jangan membeli perlengkapan untuk menyucinya. Seperti itu kain lapnya yaitu microfiber, terus wangi helm, dan sabun-sabun untuk nyuci visornya. Itu jangan lupa ya, dibeli, itu wajib. Karena jika kita pakai sabun biasa takutnya itu bikin lecet visornya ataupun batoknya. Wangi parfum busa helm itu juga sebenarnya wajib sih, soalnya ya jika bau kan nggak enak dicium. Gimana nanti kalau ada teman yang megang ataupun minjam, kan nggak enak kalau dicium baunya. Selain itu yang perlu dipertimbangkan juga ini yang banyak dikeluhkan di online shop ya saya lihat, harga jual kembalinya. Apakah helm tersebut jika sudah kalian beli, kalian rawat, no minus, walaupun ada lecet pemakaian, apakah helm tersebut masih tinggi harga jualnya atau tidak? Jika kalian suka jual beli bekas seperti itu, ya silahkan dipikirkan apakah harga bekasnya bakal jatuh atau tidak. Tapi saya pribadi usahakan jangan menjualnya lagi. Jika harga jualnya jatuh, seperti banyak ada helm-helm lain saya baca di Facebook tuh, harga jualnya jatuh, pas susah ngejualnya, waduh, dijualnya jatuh harganya. Saya sarankan belilah helm yang harga jualnya tinggi, tapi masih bisa dapat kenyamanannya, dan yang poin-poin yang lainnya juga terpenuhi. Baiklah, sekian saja yang bisa saya jelaskan mengenai segmen edukasi di episode pertama ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, bisa tolong di komen di bawah ataupun DM ke Instagram. Jika kalian menganggap video ini menarik, silahkan di like. Jika kalian menganggap channel ini bermanfaat, bisa tolong di subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya izin pamit undur diri. Ciao.